Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi luar biasa para pemateri, Pak Mentan, Gubernur Lemhanas, Pak Febrio, Pak Mendak, Pak Ketua Kadin, Pak Bustanul, Pak Franky. Luar biasa. Tadi saya juga sepakat bahwa kita ternyata diskusi kita membangun satu semangat optimisme yang tidak boleh padam ya. Nah, saya akan mulai dari karena temanya geopolitik, sebentar saya akan sampaikan mengenai apa yang terjadi dengan konsumen. Jadi geopolitik tadi sudah dijelaskan oleh Gubernur Lemhanas. Kalau kita lihat geopolitik yang terjadi hari ini, maka sebenarnya sekedar melanjutkan titik keseimbangan yang lebih baru antara perang antara Amerika dan blok Cina bersama Rusia, Amerika dan sekutu. Kenapa? Karena ujungnya adalah penguasaan sumber daya dan penguasaan rantai pasok. Jadi kalau kita lihat minyak bumi, dua Rusia sama Amerika aja produsen terbesar. Gas alam juga begitu. Kemudian berkembang namanya global supply chain. Mereka akan saling menjegat setelah perang dagang antara Amerika China, maka akan menjegat sistem logistik global. Nah, itu yang terjadi saat ini, dampak dari perang Rusia Ukraina. Bagaimana dengan dampaknya ke pangan dan minyak? Tentu Ukraina yang tadinya menjadi lubung pangan buat negara-negara Afrika dan Timur Tengah bermasalah. Makanya Afrika saat ini lagi berdarah-darah. Kemudian pasokan biji-bijian Ukraina ke negara Eropa, ke Eropa Timur, negara Balkan itu tersendat di pelabuhan. Itu juga yang mendorong komoditas ini menjadi naik. Kemudian Rusia mengatakan enggak boleh, silakan, kita enggak ganggu pengiriman itu. Nah, bagaimana exposure-nya terhadap Indonesia? Exposure-nya tentu kita akan menghadapi harga minyak yang udah $118 per barrel hari ini. Pak Febrio di Kementerian Keuangan bersama Menteri Bu Sri Mulyani pusing ngitung, ini subsidinya naik nih, harga minyaknya naik, subsidi naik, kita harus mengikuti harga minyak. Tetapi Mas Febrio, yang perlu kita hitung adalah sebenarnya kita tentu sangat mengapresiasi bahwa harga Pertalite atau BBM subsidi ini tidak dinaikkan. Kita sangat apresiasi. Tetapi yang perlu kita hitung, siapa sih penerima yang tepat terhadap BBM subsidi ini? Karena 15 tahun yang lalu Pak Mas Febrio, kita di FEUI diskusi, gara-gara BBM subsidi orang macet, kerugian ekonominya luar biasa. Itu 15 tahun yang lalu. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi siapa sih yang layak menerima BBM subsidi ini. Kalau kita hitung jumlah orang miskin kita alhamdulillah turun 25 juta. Tetapi juga kita harus berpikir ada 40 juta yang rentan miskin. Ketika terjadi shock itu ketika terjadi kenaikan barang-barang pokok, karena tadi orang miskin ini dan rentan miskin 75% biayanya adalah kebutuhan pokok. Ketika tadi harga kebutuhan pokok naik sedikit, termasuk minyak goreng, mereka bisa drop ke jurang kemiskinan. Belum lagi yang kelompok yang mau menuju kelas menengah, ini banyak sekali, 100 juta jiwa yang juga berpotensi kalau terjadi shock mereka rentan. Jadi kelompok inilah yang kita sebut kelompok rentan miskin. Jumlahnya cukup banyak. Nah, kami coba berkeliling ke seluruh Indonesia, khususnya ketika terjadi kenaikan kelangkaan minyak goreng, itu pada teriak. Khususnya tadi saudara-saudara kita yang ada di kelompok miskin, plus saudara-saudara kita yang rentan miskin, yang mencoba membangkitkan kehidupannya melalui usaha mikro, pedagang asongan.
pedagang kaki lima ini teriak. Bagaimana dengan kelompok menengah ke atas? Gak ada masalah. Kenaikan minyak goreng dengan 3.000, 4.000 bahkan 6.000 itu tidak mengganggu spending behavior mereka, sangat tidak mengganggu. Nah, sementara bagi kami kasus-kasus yang kami temukan di lapangan di tengah masyarakat terkait dengan bagaimana konsumen ini sangat tidak berdaya dan sangat inferior, walaupun undang-undangnya udah 20 tahun selalu inferior, karena ada masalah dengan tadi Pak Ukay udah jelaskan, Ketua KPP, struktural isu struktural yang saya maksud adalah di sektor regulasinya, hulunya. Kalau kita tidak bisa membenahi regulasi, maka kita akan capek memberesin deviasinya. Sampah di lapangannya itu akan susah, akan menghabiskan energi yang terlalu besar. Tidak akan sulit bagi penegak hukum untuk memberesin itu, karena hulunya tidak dibuat secara baik. Makanya kami selalu meminta ketika ada perumusan regulasi, BPKN meminta untuk dilibatkan, khususnya yang beririsan dengan sektor isu konsumen. Saya mau tanya, sampai saat ini kasus-kasus perlindungan konsumen sejak undang-undang ini diterbitkan yang sifatnya masif itu belum satu pun yang bisa kita selesaikan, atau dengan kata lain negara belum bisa hadir dalam konteks itu. Negara tidak ada dalam konteks itu. Syukurnya kita punya Pak David Tobing ketika terjadi parkir misalnya, menang diadvokasi oleh Pak David Tobing. Kalau tidak, ya kembali lagi konsumen akan selalu menjadi korban, konsumen akan selalu menjadi pihak yang inferior. Nah, maka dari itu kami beberapa saat yang lalu selalu mengusulkan kepada pemerintah, Presiden, juga ke Pak DPR untuk bagaimana menggeser atau setidaknya mendorong consumer surplus itu bisa terjadi. Jangan selalu di kotak dead weight loss tuh, kalau bahasa ekonominya Mas Martin, Pak Martin, Pak Febrio, di kotak dead weight loss di situ terus. Bayangkan sementara ekonomi kita ini ditopang oleh konsumsi itu, kata Pak Febrio tadi 54%. Sampai saat ini kasus-kasus mengenai perlindungan konsumen selalu menempatkan konsumen sebagai pihak yang inferior, tidak berdaya, padahal undang-undangnya ada. Kita teriak selalu mengenai perlindungan konsumen, kita di mana-mana teriak kita harus melindungi konsumen, kita harus. Ketika terjadi dispute, kita lakukan proses penegakan hukum, tidak akan bisa, akan sulit, karena strukturnya, isu strukturalnya sangat kental. Contoh kasus yang berperkara di pengadilan, definisi pembuktian terbaliknya ngaco. Pemahaman undang-undangnya bahwa pembuktian itu diberikan oleh pelaku usaha, nanti mau dibuktikan terbalik silakan jaksa, tapi itu dibalik hakim ini. Jadi ada masalah dengan pengetahuan kita mengenai undang-undang ini sendiri, walaupun undang-undang ini juga punya banyak kelemahan, khususnya ketika era digital berkembang. Undang-undang ini tidak bisa mengcapture, tidak bisa mengakomodir dinamika ekonomi digital. Tetapi secara prinsip ekonomi konvensional pun itu tidak berjalan dengan baik. Kalau tadi Pak Ukay melihat struktur industri, ya struktur industri ini lahir karena kebijakan, kemudian turun ke bawah sampai hilir. Inilah yang masalah yang di bawah. Jadi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan itu akan habis energinya, berapapun anggaran diberikan itu akan habis kalau kita tidak membenahi tatanan hulunya. Bayangkan kita eksportir terbesar CPO, tapi tidak bisa
Jangankan mengendalikan pasokan di dalam negeri, boro-boro apalagi suruh menentukan harga global. Nah, ada masalah di sistemnya. Misalnya gini, ternyata sistem perdagangan CPO dunia itu sistem lelang tiap hari, jadi lelang tiap hari, seluruh pemain itu masuk ke sistem lelang itu. Sebenarnya dengan argumentasi kepentingan nasional kita bisa meng-cut itu. Oke, kami akan melakukan pemenuhan kebutuhan domestik dulu, setelah itu kami akan ikut. Tapi ternyata para pelaku ekspor di sektor ini juga, ya saya paham bisnis cuman ada satu-satunya motif di bisnis, ya profit, nggak ada filosofi bisnis yang lain. Tetapi kami juga tidak akan mengganggu profit itu. Yang kami minta bahwa bagaimana industri ini bisa memberi ruang bagi konsumen, sehingga mereka tidak selamanya berada dalam kotak dead weight loss. Jadi Pak Mentan, Pak Mendak diwakili Pak Dirjen PDN, ini saya beberapa waktu lalu agak, mohon maaf dengan Kemendak, agak tegang-tegangan. Jangan mau maaf, memang harus tegang, nggak apa-apa. Tapi melakukan tugas masing-masing. Melakukan tugas kita karena ya harus kita sampaikan walaupun pahit bahwa ada situasi seperti ini, dan saya pikir kita sadar dan bapak-bapak para pemateri ini sangat sadar bahwa ada masalah yang kita hadapi, dan kita harus come up dengan sesuatu yang di luar, harus bisa bergeser, harus ada pembaharuan yang harus kita lakukan. Udah cukuplah masyarakat kita ini sangat menolong ekonomi nasional kita dengan konsumsi 56% sampai turun menjadi 54%, tapi masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi kita. Belum ada sumber pertumbuhan baru selain konsumsi domestik, kecuali kita mau mendorong gas lagi, minyak gas yang liftingnya turun terus sementara konsumsinya naik terus. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Rizal. Jadi saya rasa